Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Renegade Immortal episode 94. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, di tengah kekacauan perang yang melanda negeri-negeri kultivasi, Wang Lin muncul sebagai sosok yang tangguh dan penuh misteri. Pertemuannya dengan Wang Zuo, seorang kenalan lama yang kini rapuh, membawa mereka kembali pada kenangan pahit perjuangan. Di tengah pelarian dari kejaran makhluk-makhluk klan abadi yang terlantar, kehadiran Wang Lin mengguncang musuh dan menyelamatkan para pengikut Wang Zuo. Kekuatan luar biasa dan kemunculan nyamuk raksasa peliharaan Wang Lin mengakhiri pengejaran dengan cepat. Setelah itu, Wang Lin menghapus segel kenangan Wang Zuo dan memberinya harapan baru, lalu melindungi rombongan itu dengan batu giok berkekuatan tinggi. Sementara itu, di ibu kota Zhao yang telah dikuasai musuh, sebuah keluarga kecil berusaha melarikan diri dari pengejaran para pemburu anak-anak berbakat. Anak mereka, Yu'er, diyakini memiliki akar roh yang langka dan menjadi target pemburuan. Mereka melarikan diri menuju rumah leluhur keluarga Wang, tempat yang diyakini menyimpan kekuatan warisan para pendahulu. Ketika para pengejar datang, rumah itu menunjukkan kekuatannya melalui batu giok peninggalan Wang Lin yang menghancurkan musuh secara instan. Keluarga ini pun diselamatkan, tapi ancaman yang lebih besar tengah datang. Wang Lin dan Wang Zuo kemudian muncul kembali saat klan abadi menyerang sekte Tiandao. Kehadiran mereka membangkitkan harapan dan semangat juang. Dengan kekuatan luar biasa, Wang Lin menaklukkan musuh dengan mudah dan membuat para pembudidaya Zhao kembali percaya diri. Ia lalu mengunjungi tempat-tempat yang dulu membentuk perjalanannya, termasuk rumah leluhur dan reruntuhan sekte Hengyu. Di sana, ia menemukan pedang dengan roh kuat, lalu melanjutkan pencarian untuk mencapai tahap kultivasi lebih tinggi. Ia juga melindungi keturunannya, menjadikan Yu'er sebagai murid dan meninggalkan akal ilahi sebagai pelindung keluarga. Wang Lin melanjutkan perjalanannya menuju ke sekte pemurnian jiwa, tempat ia bertemu kembali dengan Du Tian yang memberinya amanat besar sebagai pewaris sekte. Di episode selanjutnya, dengan kecepatan luar biasa, Wang Lin tiba di luar sekte pemurnian jiwa yang kini diselimuti kabut hitam pekat dari formasi pelindungnya. Jeritan samar terdengar dari balik kabut, menciptakan suasana menyeramkan seperti gerbang menuju dunia bawah. Namun, melihat formasi itu masih utuh, Wang Lin merasa sedikit lega. Ia segera memanggil bendera jiwa raksasa dan menyelinap masuk melalui celah yang diberikan oleh fragmen jiwa penjaga sekte. Di dalam sekte, suasana tampak suram. Murid yang tersisa hanya 1/10 dari sebelumnya, dan hanya 3 dari 9 cincin emas yang masih menyala. Du Tian, pemimpin sekte, muncul dari salah satu cincin darah, terlihat jauh lebih tua dan dikelilingi aura kematian. Ia menyambut Wang Lin dengan bangga, menyadari bahwa muridnya itu telah sampai pada tahap penting dalam perjalanan kultivasinya, pemurnian energi spiritual celestial. Wang Lin langsung menanyakan giok langit yang ditanggapi Du Tian dengan tawa ringan. Du Tian tahu bahwa Wang Lin tak kembali hanya untuk bernostalgia, tetapi juga demi memperoleh bendera 1 miliar jiwa. Du Tian pun menyatakan bahwa Wang Lin akan menjadi penerus sekte pemurnian jiwa dengan satu syarat, menjaga keberadaan bendera 1 miliar jiwa sebagai simbol kekuatan dan eksistensi sekte tersebut. Mereka kemudian memasuki wilayah terlarang melalui lorong rahasia, hingga tiba di pusaran petir yang dijaga oleh formasi sihir. Wang Lin mengikuti Du Tian masuk ke dalam hingga sampai pada gua tersembunyi yang berisi tablet nama para leluhur sekte. Setelah memberi penghormatan, Du Tian mengaktifkan mekanisme rahasia yang memunculkan 2 blok besar giok langit, sumber energi spiritual celestial murni. Wang Lin duduk bersila dan mulai menyerap energi dari giok langit. Dalam proses intens tersebut, tubuhnya menyatu dengan energi celestial, mengalami transformasi yang tidak hanya memperkuat tetapi juga memurnikan kualitas kekuatannya. Ketika kedua blok giok mulai retak dan hancur menjadi abu, itu menandakan bahwa seluruh energi spiritual celestial telah berhasil diserap.
Tubuh Wang Lin kini memancarkan aura luar biasa. 7 bendera putih di sekitarnya berterbangan karena tekanan energi dari tubuhnya. Tatapannya bersinar emas sebelum perlahan meredup, menandai keberhasilan dalam menempuh sepertiga tahap kultivasi transformasi jiwa. Dutian yang menyaksikan pencapaian ini tersenyum puas, lalu mengajak Wang Lin menjalankan misi tradisi sekte, mencuri lebih banyak giok langit. Mereka melayang ke langit di atas sekte sebelum menuju barat, ke wilayah Pilu yang dipenuhi racun dan menjadi markas sekte serangga setan. Wilayah ini adalah rawa berbahaya yang dihuni makhluk-makhluk berbisa dan hampir tak terjamah manusia. Dutian tampak mengenal tempat itu dengan baik, dan langsung menuju titik tertentu, menyatakan bahwa sekte ini terkenal menyimpan banyak giok langit. Dengan mengangkat bendera jiwa 1 miliar, langit berubah gelap dan penuh ratapan jiwa. Ancaman Dutian menggema di seluruh rawa, menuntut giok langit. 2 sesepuh sekte muncul, pria tua dengan kalajengking merah dan wanita tua dengan mata tajam. Mereka menolak, berdalih sedang terluka dan butuh giok untuk pemulihan. Tapi Dutian tak bergeming dan bahkan mengancam akan membinasakan mereka. Ancaman itu dianggap sinis, namun Wang Lin menunjukkan kekuatannya. Ia melepaskan tebasan pedang surgawi dengan energi celestial murni. Cangkang pertahanan musuh hancur seketika. Serangan itu membuat mereka terkejut dan takut. Ketika wanita tua itu bertanya siapa sebenarnya Wang Lin, ia tahu bahwa pemuda itu bukan kultivator biasa. Wang Lin memperkenalkan dirinya sebagai Cheng Niu di hadapan seorang wanita tua kuat yang langsung tampak terguncang. Meski wanita itu berada di tahap akhir transformasi jiwa, ia tak berani menyerang Wang Lin karena kehadiran gurunya Dutian. Di sisi lain, seorang pria berjubah ungu juga menyadari betapa berbahayanya Wang Lin, yang bahkan mampu membunuh tokoh penting hanya dengan kekuatan sebelum transformasi jiwa. Hal ini mengangkat status Wang Lin setara dengan para pembudidaya elit. Dutian tertawa puas atas aksi muridnya yang mencerminkan semangat sekte pemurnian jiwa. Ia menuntut separuh batu giok langit sebagai bagian dari kesepakatan, dan sang wanita tua akhirnya menyerah. Meskipun meminta bantuan Dutian jika sektenya terancam oleh klan abadi. Tanpa basa-basi, ia menyerahkan tas penyimpanan berisi giok langit dalam jumlah besar, membuat Dutian terkekeh, menyindir betapa kayanya sekte tersebut meski telah mengalami banyak kerugian. Dutian kemudian membawa Wang Lin berkeliling wilayah Pilu, menjarah batu giok langit dari berbagai sekte dan keluarga budidaya. Nama besar sekte pemurnian jiwa membuat banyak pihak gentar, dan jika ada yang menolak, Dutian mengancam dengan bendera 1 miliar jiwa, sebuah kekuatan yang mengerikan. Aksi ini membuat sebagian besar pihak menyerahkan giok tanpa perlawanan. Selama perjalanan, Wang Lin melihat sisi lain dari gurunya. Dutian tampak rakus seperti belalang yang tak pernah puas. Sekte kecil, besar hingga keluarga biasa, semuanya jadi sasaran. Wang Lin pun harus mengenakan topi jerami untuk menyembunyikan identitasnya. Takut aksi tirani gurunya akan berbalik menghantam mereka suatu hari nanti. 3 bulan kemudian, setelah merampok 16 sekte dan lebih dari 100 keluarga budidaya di tempat negara peringkat 5, Dutian menyatakan giok langit yang dikumpulkan sudah cukup untuk membantu Wang Lin menembus tahap transformasi jiwa. Namun, ia mengingatkan bahwa di masa depan, satu-satunya cara mendapatkan giok adalah dengan mencuri, karena alam surgawi terlalu terbatas untuk dipanen secara damai. Dalam perjalanan pulang ke sekte, Dutian bercerita tentang masa mudanya di planet Tianyun yang lebih besar dan kuat. Tapi percakapan mereka terganggu oleh munculnya kabut hitam pekat di langit, tanda kemunculan kembali klan Forsaken Immortal. Dulu mereka menyerbu benua Suzaku, menewaskan banyak kultivator, lalu mundur dan mengambil alih sebuah negara budidaya tingkat 3. Dari konflik itu, 2 tokoh bersinar, Liu Mei, murid Suzaku yang tak pernah membunuh dan memiliki karisma luar biasa, serta Qian Feng, pemuda bermoral tinggi yang menggemparkan dunia dengan kekuatan dan latar belakangnya sebagai pewaris darah Suzaku. Keduanya menjadi simbol generasi baru yang tangguh dan dihormati. Qian Feng pernah bertarung sengit melawan pemimpin muda klan Forsaken Immortal. Meski hasilnya imbang, identitasnya sebagai pewaris darah Suzaku menggemparkan dunia kultivasi. Perdamaian sempat tercapai dengan menyerahkan wilayah tingkat 3 kepada klan tersebut. Namun kini badai baru muncul. Dutian menyadari adanya dukun kuat dalam kabut, dan bersama Wang Lin, ia bersiap melawan.
Mereka langsung diserang, tapi dihentikan oleh dua sosok misterius dari klan Forsaken Immortal. Du Tian lalu memanggil kekuatan besar dari bendera 1 miliar jiwa. Dengan menggabungkan 13 jiwa utama menjadi satu entitas maha dahsyat, mereka menciptakan kekuatan setara kultivator Ascendan, mewakili impian leluhur sekte mereka. Pria dari klan Forsaken Immortal pun gentar. Du Tian menegaskan bahwa sekte pemurnian jiwa tidak akan ikut campur, asalkan wilayahnya tidak disentuh. Ancaman itu cukup untuk memaksa lawan mundur dengan hormat. Wang Lin pun belajar satu hal penting. Di dunia kultivasi ini, kekuatan bukan hanya untuk bertahan, tapi juga untuk menaklukkan dunia. Dan kunci dari semua itu adalah bendera 1 miliar jiwa. Du Tian menunjukkan kekuatan mengerikan dari bendera jiwa milik sekte pemurnian jiwa. Bendera jiwa itu menyimpan jutaan jiwa dan mampu digunakan dengan berbagai cara tergantung penggunanya. Ia menceritakan bahwa leluhur-leluhur sektenya memanfaatkan bendera ini dengan kekuatan unik mereka. Ada yang menggunakannya untuk membuat formasi, ada pula yang menggabungkan jiwa-jiwa untuk menciptakan kekuatan dahsyat. Namun, kekuatan sejati bendera itu terletak pada jiwa utama keempat, jiwa langka yang hanya muncul satu kali dalam puluhan ribu tahun dan mampu bertarung melawan pembudidaya tingkat tinggi. Du Tian melanjutkan penjelasannya dengan mengungkapkan sejarah panjang pertempuran antara leluhur sekte pemurnian jiwa dan para pembudidaya asing, di mana leluhur mereka bekerja sama dengan Suzaku generasi kedua. Ia menyebut bahwa Suzaku kedua adalah tokoh luar biasa, satu langkah dari dunia di atas Ascendan, dan memiliki kekuatan tertinggi dalam sejarah planet Suzaku. Namun, meskipun berhasil mengalahkan musuh, ia akhirnya diburu dan menghilang tanpa jejak. Kisah ini mengguncang hati Wang Lin. Ia teringat pada kata-kata si Tunan yang selalu mengklaim sebagai pakar nomor 1 di planet Suzaku, dan mulai mencurigai bahwa Suzaku kedua dan si Tunan mungkin adalah orang yang sama. Pikirannya diliputi pertanyaan, jika si Tunan bangkit, apakah dia akan membantu Suzaku saat ini yang memiliki hubungan yang renggang dengannya? Du Tian menegaskan bahwa jika Suzaku kedua masih hidup, ia tidak akan membantu generasi sekarang karena mereka tidak memiliki ikatan. Ia bahkan menyebutkan bahwa Suzaku kedua sangat arogan dan kemungkinan besar telah meninggalkan planet sejak lama. Ketika Wang Lin bertanya tentang jumlah generasi Suzaku, Du Tian dengan nada kesal menjawab bahwa Suzaku saat ini adalah generasi ke-14 dan yang paling ia benci. Setelah membahas sejarah, mereka melanjutkan perjalanan dan mendekati benua Suzaku. Di tengah jalan, Du Tian memberitahu Wang Lin tentang salah satu pembudidaya asing bernama Naduo yang berasal dari planet elemen 5. Nama ini mengejutkan Wang Lin karena ia pernah bertemu dengannya secara langsung. Du Tian pun terkejut dan menganggap Naduo pasti telah mencapai tingkatan luar biasa untuk bisa hidup selama puluhan ribu tahun. Sesaat kemudian, mereka melihat sebuah formasi cahaya hijau menutupi seluruh benua Suzaku. Du Tian mengenalinya sebagai formasi Suzaku, pertahanan tertinggi yang hanya digunakan dalam keadaan genting. Ia mencibir karena formasi tersebut menggunakan darah klan iblis raksasa sebagai penguat. Ia menyayangkan tindakan Wang Lin sebelumnya yang tidak membunuh seluruh anggota klan tersebut, karena kini kekuatan garis keturunan mereka justru dipakai oleh negara Suzaku untuk memperkuat pertahanannya. Dengan nada marah, Du Tian berteriak ke arah formasi, memaksa penjaganya keluar. Sesosok pria muda berwajah tampan namun memancarkan aura gelap pun muncul. Ia bersikap sopan namun tetap misterius. Setelah perintah Du Tian, formasi dibuka dan mereka mulai masuk. Namun tiba-tiba, pria muda itu menutup formasi kembali, menjebak Wang Lin di luar. Sontak Du Tian murka dan mengancam pemuda itu. Dengan senyum licik, pria itu mengungkapkan keinginannya bertarung dengan Wang Lin, menyebutkan bahwa ia mengenalnya sebagai Cheng Niu yang telah mengguncang dunia. Ia bahkan mengatakan bahwa salah satu selirnya, Hong Di, terus memikirkan Wang Lin. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Qian Feng, murid kedua Suzaku. Dan dengan sinar tajam di matanya, ia menantang Wang Lin untuk duel. Wang Lin hanya menatap dingin, menyadari bahwa pertempuran besar segera dimulai. Dalam suasana yang mencekam, Qian Feng menyeratkan bahwa namanya mungkin terdengar asing dan menyalahkan adik magang juniornya yang nakal atas penyebaran rumor buruk tentang dirinya. Namun suasana cepat berubah ketika Du Tian dengan suara dingin dan tegas memerintah agar formasi pelindung dibuka. Wang Lin yang sejak tadi diam akhirnya mengambil alih dan menyatakan kesiapannya untuk bertarung.
Melihat itu, Qianfeng tersenyum percaya diri dan melangkah keluar dari formasi pelindung. Namun Wang Lin langsung menyerang dengan kekuatan penuhnya tanpa basa-basi. Serangan Wang Lin sangat tajam dan cepat, menggunakan pedang langit yang diperkuat oleh energi spiritual celestial. Qianfeng terkejut, mundur hingga 1000 kaki karena tak menyangka serangan awal itu begitu ganas. Lengan kanannya mati rasa, dan luka di jarinya mengeluarkan darah. Rasa percaya dirinya mulai terguncang. Namun Wang Lin belum selesai. Ia memanggil bendera jiwa 1 miliar jiwa, dan melepaskan semua fragmen jiwa untuk menyerbu Qianfeng. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, Qianfeng terjebak oleh serangan mendadak itu. Ia menyadari bahwa dirinya telah meremehkan Wang Lin, dan bahwa pria itu tak bermain dengan cara konvensional. Bahkan saat mereka baru bertatap muka, Wang Lin langsung menyerang tanpa memberi ruang bicara. Strategi agresif dan mengejutkan ini membuat Qianfeng kehilangan inisiatif. Du Tian yang menyaksikan pertempuran itu merasa puas. Ia melihat Wang Lin benar-benar mewarisi semangat dari Sekte Pemurnian Jiwa. Namun tekanan jiwa-jiwa yang mengepung Qianfeng terlalu besar, memaksanya mengeluarkan harta pusaka berbahaya. Du Tian langsung mengenali benda itu sebagai pusaka semut tingkat surgawi milik Zuku Zi dan memperingatkan Wang Lin akan bahayanya. Mendengar itu, Wang Lin bertindak cepat. Ia memerintahkan semua fragmen jiwa untuk meledak sekaligus. Ledakan 100 juta jiwa menciptakan kekuatan destruktif yang mengguncang langit, memaksa Qianfeng menggunakan semua kekuatannya untuk bertahan. Namun tetap saja, ia terluka parah dan memuntahkan darah. Formasi Suzaku yang melindunginya mulai retak, memberi kesempatan bagi Wang Lin untuk mundur dan bergabung kembali dengan Du Tian. Sementara Qianfeng memulihkan diri dalam diam, Wang Lin dan Du Tian meninggalkan tempat itu dan kembali ke Sekte Pemurnian Jiwa. Meski ekspresinya tenang, Du Tian tahu bahwa Wang Lin telah menggunakan seluruh kekuatannya, bahkan 2 kali menggunakan bendera jiwanya. Di dalam hatinya, Du Tian merasa puas dan bangga. Ia menyerahkan tas penyimpanan kepada Wang Lin dan menyuruhnya fokus pada kultivasi. Sebagai pelindung, Du Tian bersumpah menjaga Wang Lin selama ia masih hidup. Setelah Wang Lin memasuki gua meditasi, Du Tian duduk di luar. Ia memandangi bendera jiwa yang diam di depannya, mengenang masa lalu dan para leluhur sektenya yang telah gugur. Sebuah jiwa utama muncul dari bendera, memancarkan aura lembut dan surgawi. Du Tian memandangnya dalam, mengenang saudara magang seniornya, dan mulai meragukan apakah keputusannya menyerahkan bendera jiwa kepada Wang Lin benar atau tidak. Namun, harapan Du Tian bergantung pada sosok Wang Lin. Dalam pikirannya, ia merasa bahwa Wang Lin yang akan meninggalkan planet ini mungkin bisa membawa harapan baru bagi Sekte Pemurnian Jiwa. Ia percaya bahwa inilah makna sejati dari ramalan seniornya dahulu. Di ujung harapannya, Du Tian tak takut mati. Ia siap mengikuti jejak para leluhur dan memasuki reinkarnasi demi kejayaan sektenya. Di sisi lain, Qianfeng yang dipermalukan kembali muncul dari formasi dengan wajah suram. Ia menatap Wang Lin yang telah pergi, menyembunyikan amarahnya di balik senyum palsu. Namun saat dia sendiri, ia memanggil Hongdi, seorang wanita cantik yang tampak seperti boneka tanpa jiwa. Dengan kejam, ia menyerap energi kehidupannya untuk memulihkan diri. Sambil memandang ke arah kepergian Wang Lin, Qianfeng bersumpah akan membalas dendam dan bahkan mengincar semua yang dimiliki oleh guru dan saudara magangnya, termasuk bendera jiwa yang kini berada di tangan Wang Lin. Di dalam hatinya, dendam mulai membara. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Renegade Immortal episode 94. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.